Jeffrey Epstein. Mungkin Anda pernah dengar nama ini. Nama yang identik sama kejahatan yang nggak kebayang. Dia seorang predator yang udah terbukti bersalah. Tapi anehnya, foto-fotonya justru bareng orang-orang paling berkuasa di dunia. Ada pangeran, presiden, sampai miliarder. Nah ini kan paradoks yang mengerikan ya. Dan di ulasan kali ini, kita akan coba bongkar sistem di baliknya. Pertanyaan terbesarnya sekarang tuh bukan lagi apa kejahatannya, karena itu udah jelas terbukti. Pertanyaannya adalah gimana caranya semua ini bisa terjadi? Kok bisa seorang penjahat, seorang predator, dapat akses super VIP ke Gedung Putih, bisa foto bareng Ratu Inggris, dan bahkan bisa bikin bank raksasa sekelas JP Morgan rela melanggar aturan cuma buat ngelindungin dia? Nah, mari kita bedah sistemnya. Oke, untuk ngertiin sistem Epstein ini, kita harus bongkar dulu mitos yang selama ini menyelimuti dia. Mitos pertama, kalau dia itu seorang jenius finansial. Kenyataannya, jauh banget dari itu. Jadi, jangan bayangin Epstein ini kayak Warren Buffett ya. Bukan. Kenyataannya, dari awal sampai akhir, dia itu penipu ulung. Bayangin aja dia bahkan bisa masuk ke bank investasi gede cuma modal CV palsu. Seluruh kerajaannya itu nggak dibangun di atas otaknya sendiri, tapi di atas satu hubungan, satu koneksi yang sangat-sangat krusial. Nah, koneksi krusial itu adalah dengan Leslie Wexner. Kalau di dunia keuangan, Wexner ini tuh ibarat ikan paus, salah satu orang terkaya di Amerika pada masanya. Dan dari sinilah semua sumber daya Epstein itu ngalir deras. Entah gimana caranya, Epstein ini berhasil meyakinkan Wexner buat ngasih dia sesuatu yang luar biasa gila. Surat kuasa penuh. Ini bukan sekedar izin biasa loh. Ini artinya Epstein bisa tanda tanganin cek, bisa jual properti, bisa mindahin asetnya Wexner seolah-olah itu punya dia sendiri, tanpa perlu nanya, tanpa perlu izin. Ini tingkat kendali yang benar-benar absolut dan nyaris nggak pernah terjadi sebelumnya. Jadi, poin pentingnya di sini, semua kemewahan yang kita tahu, rumah super megah di Manhattan, jet pribadi Lolita Express yang terkenal itu, uang tunai yang nggak ada habisnya, semuanya dibiayain sama Wexner. Epstein ini posisinya kayak fixer, semacam anjing penjaga yang ngerjain kerjaan kotor dan ngatur skema penghindaran pajak yang rumit. Intinya, dompetnya Wexner itu adalah fondasi dari seluruh operasi Epstein. Oke, dengan uang Wexner di kantong, Epstein sekarang punya sumber daya yang tak terbatas. Tapi dia pintar. Dia sadar, duit aja nggak cukup. Buat masuk ke lingkaran elit yang sebenarnya, dia perlu beli sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar uang. Uang dan jet pribadi itu cuma bisa ngasih dia status orang kaya baru. Itu nggak bakal bisa ngebukain pintu ke kalangan elit intelektual kayak Bill Gates atau Stephen Hawking. Mereka nggak butuh duitnya Epstein, mereka butuh validasi intelektual. Nah, untuk itulah Epstein nyusun strategi yang super licik. Nah, inilah strateginya yang bisa kita sebut sains sebagai kedok. Dia jadi seorang philanthropist science. Dia datengin para ilmuwan yang kan selalu butuh dana riset, terus dia kasih cek kosong. Tapi ada satu syarat, undang gue ke konferensi lo, kenalin gue ke teman-teman lo yang pinter-pinter itu. Ini adalah pintu belakangnya dia buat masuk ke lingkaran elit global. Dan contoh paling utama dari target strategi ini siapa lagi kalau bukan Bill Gates. Banyak pasti yang nanya, lo ngapain Bill Gates butuh Epstein? Duitnya kan udah nggak ada serinya. Jawabannya adalah karena Epstein nggak nawarin uang. Dia mengincar ambisi Gates yang lebih tinggi dari sekedar uang. Epstein dengan rayuan mautnya diduga ngejanjiin satu hal yang bahkan nggak bisa dibeli sama duitnya Bill Gates. Hadiah Nobel Perdamaian. Dengan iming-iming ini, Gates pun ngasih dia legitimasi. Seketika saat dunia ngelihat Bill Gates nongkrong bareng dia, citra Epstein langsung berubah. Dari yang tadinya cuma predator, jadi seolah-olah seorang filantropis sains yang dihormati. Oke, sekarang kita masuk ke inti paling gelap dari semua operasi Epstein ini. Gimana caranya dia bisa mastiin tamu-tamunya yang super berkuasa itu tetap diem dan nurut sama dia? Para elit ini kan nggak bodoh ya. Mereka tahu mana yang aman dan mana yang harus disembunyiin. Nah, Epstein nawarin mereka sebuah surga, pulau pribadinya. Janjinya simple, privasi total. Apa yang terjadi di pulau itu bakal tetap di pulau itu. Setidaknya ya itu yang mereka pikir. Disinilah model bisnis Epstein yang sebenarnya kebongkar. Dia itu bukan manajer investasi, dia itu operator kompromat. Seseorang yang kerjanya ngumpulin materi buat ngeres atau memeras orang-orang kuat supaya bisa dia kendalikan. Ternyata janji privasi itu bohong besar. Waktu FBI ngegrebek propertinya, mereka nemuin sistem kamera tersembunyi yang canggih di mana-mana. Di kamar tidur, di ruang pijet, di setiap sudut.
Selama ini, semua tamunya direkam diam-diam. Ini adalah polis asuransinya dia. Kalau ada yang berani macam-macam atau ngelawan dia, hidup mereka bakal hancur seketika begitu rekamannya bocor. Jadi, apa hasil dari semua strategi ini? Nah, mari kita lihat beberapa tokoh kunci dari jaringannya. Dan ini semua berdasarkan dokumen pengadilan dan catatan penerbangan jet pribadinya ya, bukan dari teori konspirasi. Di antara nama-nama besar, ada Pangeran Andrew yang digambarin sebagai si bodoh yang berguna, seorang bangsawan yang diduga Mac Epstein kayak ATM pribadinya. Terus ada Bill Clinton yang dengan alasan urusan yayasan kecatat terbang 26 kali pakai jetnya Epstein dan dilaporkan kelihatan di pulaunya. Donald Trump juga merupakan kenalan sosialnya di era 90-an. Kutipan ini dari sebuah majalah terkemuka benar-benar mengejutkan. Ini nunjukin betapa terbukanya reputasi Epstein di kalangan tertentu. Seorang calon presiden bisa ngomong kayak gini secara terbuka, yang nunjukin betapa perilaku predator ini dianggap normal, bahkan biasa aja di lingkaran elit tersebut. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma tentang satu orang jahat, ini tentang sistem yang memungkinkan semua ini terjadi. Epstein akhirnya ditemukan tewas di selnya dalam kondisi yang, ya, sangat mencurigakan. Kamera CCTV-nya tiba-tiba rusak, dua penjaganya ketiduran di saat yang bersamaan. Banyak banget yang berspekulasi kalau dia itu sengaja dibungkam buat ngelindungin nama-nama besar lainnya yang terlibat. Tapi Epstein itu cuma gejalanya aja. Penyakit yang sebenarnya itu jauh lebih parah. Penyakitnya adalah sistem di mana uang dan kekuasaan bisa ngebengkokin hukum. Bank-bank raksasa yang tahu transaksinya mencurigakan, milih diam aja demi keuntungan. Kasus ini nunjukin gimana di level kekayaan tertentu, moralitas itu jadi kayak pilihan, bukan kewajiban. Jadi pertanyaan besarnya yang tersisa buat kita semua adalah, dengan matinya Epstein, apakah jaringannya benar-benar putus, atau sebenarnya masih ada Epstein-Epstein lain yang beroperasi di luar sana, yang dilindungi oleh sistem yang sama persis, cuma kita aja yang belum tahu? Ini pertanyaan mengerikan yang ditinggalkan oleh kasus ini.